Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kelas 7 MTS Perguruan Mu'alimat. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat di pertemuan daring yang kelima kali ini. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Nah, sholat fardu merupakan ibadah mahdhah. Jadi ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap orang muslim yang sudah memenuhi syarat. Nah, sholat ini tidak bisa digantikan dengan apapun dan siapapun yang menggantikannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama materi tentang sholat fardu. Namun sebelumnya, marilah kita baca doa dulu. Mudah-mudahan pembahasan kita mendapatkan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, marilah kita ikuti bersama-sama. Kita simak dan kita pahami ketentuan dalam sholat fardu. Pengertian sholat fardu. Menurut bahasa, sholat artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat fardu disebut juga dengan sholat maktubah. Hukumnya adalah fardu ain. Nah, fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat, dan apabila ditinggalkan maka hukumnya adalah dosa. Perintah sholat wajib diterima Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Sholat seseorang akan diterima apabila telah memenuhi syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat. Nah, syarat wajib sholat fardu antara lain Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, 4 ada pendengaran dan penglihatan, yang kelima telah menerima dakwah Islam, 6 suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat sahnya sholat fardu, yang pertama suci dari hadas, 2 badan, pakaian, tempat ibadah harus suci dari najis, yang ketiga menutup aurat untuk laki-laki antara pusar sampai lutut. Kemudian auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang keempat menghadap kiblat, dan yang kelima telah tiba waktu sholat. Rukun dan sunnah sholat fardu. Rukun sholat fardu ada 13, adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. 2,
berdiri bila mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini membaca Allahu Akbar. Nah, kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Kemudian yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 10. Membaca tasyahud akhir. Kemudian yang 11, membaca sholawat Nabi SAW pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam yang pertama ketika kita menoleh ke arah kanan. Kemudian yang terakhir, yakni tertib. Tertib adalah urut mulai dari awal sampai akhir. Nah, dalam rukun itu sendiri, ada istilah rukun qauli, ada istilah rukun fi'li. Rukun qauli itu yang bisa diucapkan, kalau rukun fi'li itu pekerjaan atau yang tidak diucapkan, seperti sujud, rukuk, dan sebagainya. Kemudian untuk sunnah-sunnah sholat fardu. Sunnah ialah apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah dalam sholat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah ab'ad, dan yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah yang apabila tidak dilakukan maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad ini antara lain yang pertama membaca tasyahud awal. Yang kedua, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian yang keempat, membaca kunut pada sholat subuh. Kemudian sunnah hayat. Nah, yang dinamakan sunnah hayat itu adalah amalan sunnah yang apabila tidak dilakukan maka tidak diganti dengan sujud sahwi. Sunnah hayat antara lain mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Kemudian yang ketiga, memandang tempat sujud selama melaksanakan sholat. Yang keempat, membaca doa iftitah. 5. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca tasbih baik dalam ruku maupun sujud. Nah, ada beberapa hal yang termasuk sunnah hayat di sini. Jadi beberapa sunnah hayat karena banyak sekali, ini ada 6 yang saya tulis di sini. Selebihnya itu yang selain dari sunnah ab'ad, semua perlakuan dalam sholat selain sunnah ab'ad dan selain rukun maka termasuk sunnah hayat. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat fardu antara lain meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, tidak memenuhi syarat, baik syarat sah, syarat wajib yang telah ditentukan. Kemudian melakukan gerakan berkali-kali atau istilahnya banyak bergerak. Kemudian hal yang mengatakan lagi, berkata atau berbicara dengan sengaja selain bacaan sholat. 5. Makan dan minum dengan sengaja
6. Terbuka auratnya. 7. Merubah niat. 8. Tertawa-tawa. 9. Murtad. Itulah antara lain hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Nah, demikianlah ketentuan sholat fardu. Untuk bab sholat fardu yang selanjutnya bisa kita ikuti di pertemuan minggu depan. Tugas untuk pertemuan kali ini, anak-anak, tolong dijelaskan. Di sini ada tabel dijelaskan kegiatan dalam sholat fardu dengan cara di checklist atau dicentang. Nah, kegiatan dalam sholat fardu itu antara lain Islam, menghadap kiblat, menutup aurat, berakal sehat. Nah, anak-anak tinggal pilih. Itu termasuk syarat wajib atau syarat sah atau rukun atau sunnah. Nah, mohon dijelaskan masing-masing per poinnya dengan cara di checklist atau dicentang. Demikian pembahasan tentang ketentuan sholat secara singkat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.